Lina Mukreji udah telepon tadi ya, udah telepon aku dan dia stres katanya. Ya sudah, aku biarkan dia merong-merong tadi. Tapi kalau dia sekali lagi mention-mention aku, nah aku tambahin stresnya. Ya sudah, itu urusan dia. Tapi kalau aku nggak balas dia di sosmed itu, karena ada orang yang udah Kak, jangan dilawan Kak, dia lagi menyusui. Oke, karena aku respect sama orang yang ngasih tahu, jadi aku nggak terusin. Tapi kalau dia ngelunjak, aku lindes besok. Kalau dia udah diem ya sudah. Tadi dia udah telepon aku ya guys. Jangan pakai filter. Emang nggak pakai filter. 200M langsung klarifikasi haus validasi ke netizen. Iya, karena kata dia kan pembenarannya nih ya, pembenarannya netizen ya. Pembenarannya dia bilang untuk mengembalikan ke masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat mana yang dirugikan? Itu aja lu nyari saksi ke ruangan sidang aja. Saksinya apa jawabannya? Ngarang. Ulul. Saksi ngarang. Enggak, aku nggak pakai lipstick, ini pakai lip balm. Aku nggak suka pakai lipstick Saya merah. menemukan desa lebih cepat lewat Jalan Haji Ernestina Said yang menghemat waktu 8 menit. Oh, saya lapar ya, Yan. Ada makanan apa ya? Makanan gini. Oh, macet Tuhan, macet banget. Bibirnya pucet. Aku nggak pakai efek ini guys. TikTok itu walaupun nggak pakai efek, udah bagus. Markus, iya tuh, Markusnya, Markus Syariah si Bopeng ya. Markusin si Bopeng, Markus Syariah. Kerja apa Kak? Ngukur jalan. Aku ngukur jalan kerjanya. Hanya engkau yang bisa membuatku sempurna. Tak akan ku isi cinta. Udah dibilang tadi sama Lina mau kerja, dia udah kena mental ya. Dia kena mental. Jadi aku diemin aja lah, dia mau merong-merong karena dia lagi busui ya. Tapi dia udah kena mental. Tadi telepon aku sama bertiga sama Miss Gosip. Udah aku ocehin aja. Aku kalau mau ngocehin aja di DM atau di telepon tadi. Tapi dia udah kasihan guys. Dia udah kena mental sama aku baru sekali doang. Makanya kalau orang itu jangan begitu gitu loh. Kata dia aku yang nyenggol duluan. Dia gimana aku nggak kesel. Orang lagi udah di penjara, ada aja sekarang ulahnya begitu. Kalau dia merasa benar ya udah biar pembenaran di versinya. Tapi aku merasa ya aku juga, aduh orang udah pada kumpul lagi. Berapa lama kita sampai sana? Sejam. Telat deh ini. Ya Allah, aku tuh suka nggak enak kalau udah di ke next meeting orangnya udah kumpul, akunya masih jauh. Udahlah harap maklum aja. Gitu ya, jadi si Bopeng pembenaran katanya. Kita buka dulu kursi dan rambut pusing. Jadi si Bopeng pembenaran katanya 250M itu buat ini, buat apa namanya masyarakat. Aku belum ketemu Ivan sih. Ivan kan tetangga aku di BST ya. Ntar aku telepon dia deh. Kira-kira di rumah siapa sih? Pengusaha siapa sih? Kira-kira terkoneksi nggak ya dengan titik-titik? Klarifikasi apa lagi dia? Gaya-gaya dia mau bilang udah on fire. Lo yang kebakar, Bob. Kan dia udah on fire. Pemegang kunci si Suneo. Nggak taunya lo yang didorong ke dalam. On fire. Nggak taunya lo yang dibakar di situ. Iya RT-nes kan konco grup apa nggak ngerti. Iya RT-nya Sekuh itu apa Ian? Nggak tahu disingkat nggak ngerti. Apapun yang akan terjadi. Nenek Nepos iya memang menyala kan Nenek Nepos sampai bikin semua orang asam lambung. Cari kata-kata yang lain dong, yang ada ini, yang ada bobotnya. Yang ada bobotnya yang kira-kira aku tuh
bisa asam lambung kayak si Bopeng, misalnya Bopeng pemeras gitu. Li, kenapa sih suka ikut campur banget? Lu denger, pakai kuping lu ya. Pakai kuping lu denger ya. Kalau lu jadi seorang ibu, lalu anak lu dihina-hina, lu sebagai ibu pasti mewakili mulut anak lu untuk ngelindes orang yang menghina karena dia masih kecil. Masih kecil, belum berani ngelawan. Paham lu? Paham lo? Nah, sekarang dia rasain nih, gue sebagai seorang ibu yang anaknya dihina-hina sama si Bopeng Mandul itu, mewakili anak gue mulutnya yang masih kecil, gue lindes dia, mau ada urusan, mau gak ada urusan, pokoknya semua orang yang berperkara sama si Bopeng, semua orang yang berperkara sama si Bopeng, ada gue di dalamnya, mau apa lo? Gitu, jangan bilang gak ada urusannya, ada. Ya kalau aku dikatain apa-apa terserah, tapi begitu dia menyenggol anak aku, sampai aku enek, sampai aku puas. Ya, ingat itu. Nggak ada seorang perempuan, seorang ibu yang akan murka, marahnya nggak tahu sampai kapan. Begitu anaknya disenggol. Rasain, makanya si Bopeng mandul nggak rasa jadi seorang ibu. Paham loh. Bopeng siapa? Sengkuni. Tuh, setuju. Saya pun begitu kalau anak dihina nih, Haji Nur Anissa. Coba siapa yang setuju? Setuju di sini seorang ibu yang anaknya diganggu, dikata-katain, terus diam aja, itu ibu macam apa yang nggak bisa ngebela anaknya? Ingat ya, aku agama Muslim. Aku boleh membalas perbuatan orang yang sama, setimpal atau lebih. Nah, aku tuh baru perbuatan yang sama, belum lebih. Enak aja dia bisa begitu. Makanya kalau besok-besok belajar, kalau mau berantem sama orang, berantem aja, nggak usah bawa anak. Setuju, nangis-nangis 9 bulan dikandungan disenggol sama orang. Iya, gila kali. Aku manggil anak aku aja nggak pernah nama. Sayang, cinta. Ini orang si Bopeng Mandul datang-datang ke sosmed ngata-ngatain aku. Anak aku ya udahlah, kamu cari aja. Sombong sama orang sombong adalah sedekah. Aku tuh nggak pernah ngeladenin si Bopeng sampai setahun dia gedabur saja. Mau dikatain Markus kek, mau dikatain Budol kek, mau dikatain, aku diem karena aku nggak ngerasa begitu. Itu mah orang gila aja yang begitu dia ngatain anak aku anak haram. Nah, sampai lu merasa haram hidup di dunia lu, gua sih lo. Gua kasih loh, sampai lu merasa haram. Apa contohnya? Bukan uang haram lu, ya gak Bopeng? Meres lu, semua haram. Emang hidup lu yang haram, bukan anak gue. Paham lu Bopeng? Hidup lu yang haram, bukan anak gue yang haram. Maaf, salah. Menyala mamiku, iya. Bela NM lah, udah dibela kemarin dia yang ketipu 4M. Aku suruh balikin orangnya uang, udah balikan. Kalau dia bener aku belain. Ya. Masya Allah, kita sebagai ibu pasti punya cara terbaik buat melindungi anak-anak kita. Iya mbak, aku tuh gak suka ya, maksudnya menghina sesama perempuan itu aku gak suka. Sampai aku mengeluarkan kata-kata mandul itu sebenarnya aku juga sakit hati ya mengucapkannya. Tapi harus dirasain sama si Bopeng ini. Bagaimana seorang ibu itu sakit hatinya kalau anaknya dihina. Baru dia tahu. Nah, jadi kalau dia sebagai perempuan merasa sakit, terhina, dikatain mandul, itulah aku sebagai seorang ibu yang ngatain anaknya dikatain anak haram. Paham loh, pendukung si Bopeng Mandul. Pokoknya kalau ada kasus apapun tentang dia ya, selama dia nggak minta maaf sama anak aku akan terus onar. Aku akan panas-panas. Aku akan terus dar-der-dor. Mami udah balikan nih, balik dari mana? Baru aku meeting ya, aku baru meeting di tempat orang yang ngeri, masuknya juga ngeri. Udah aku fobia sama senjata semuanya ada dari ujung ke ujung. Bopeng siapa? Bopeng Sengkuni. Iya, menyala sampai aku sampai aku lupa aja, sampai aku ngerasa ya udah aku udah impas nih ngebales ini orang. Aku belum. Coba
kalian yang menghitung kebohongan si Bopeng kemarin di dalam sidang itu udah berapa kebohongan yang dia ucapkan. Kan aku bikin lewat mana, Rul? Lewat Kuningan. Lewat Kuningan. Suruh di Aduh, guys, kalian yang mau ke arah sentral Jakarta mikir-mikir lagi deh, banyak jalan ditutup. Aku lupa banyak latihan-latihan buat 17 Agustusan kali ya. Iya, kalau soal anak ya pasti sakit lah. Iyalah. Apakah artinya Mbak mendukung DRL? Ingat disclaimer dari awal, aku tidak pernah mendukung DRL di dalam kasusnya. Aku mendukung Bapak Hakim dan menyaksikan persidangan biar tegak lurus. Di dalamnya persidangan, aku melihat banyak kejanggalan-kejanggalan. Contoh, ya kalian ikutin sendiri saksi yang bisa saksi bilang di BAP ngarang aja biar cepet. Gila, contoh lagi kemarin. Si Bopeng cabut kesaksian BAP. Gila, contoh lagi apa? Bisa itu barang bukti masih utuh. Sementara dia udah pakai katanya. Another kegilaan. Jadi gimana aku nggak kebuka mata aku ngelihat perjalanan persidangannya begitu, netizen. Dan aku, ya benar banyak kejanggalan. Iya benar, kita harus fair ya. Satu lagi. Nah benar itu. Nah satu lagi, aku melihat dia mengatakan sebagai konsumen yang dirugikan. Lah, dia aja nggak pakai produknya. Tiba-tiba minta 250 miliar untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Masyarakat yang mana yang diwakilin sama dia? Sinting. Betul, kita harus pinter guys. Kita harus pinter ya. Gak bisa ini, si Bopeng ini bawa-bawa nama kita masyarakat. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Taman Suropati. Gak bisa kita seenaknya digini-giniin. Data konsumen yang dirugikan aja kemarin diminta. Gak ada. Nah mana? 200M ke dia perbaiki katanya 250M kerugian masyarakat. Data masyarakat sebiji aja nggak ada. Datanya mana diminta nggak ada. Bisa menambahkan lagu dan mendengarkannya bersama. Heran begitu kok kalian masih mau percaya. Ini para owner skincare ya. Ini para owner skincare ya yang masih pakai jasanya si Bopeng nih. Jangan dibeli. Fix, jangan dibeli. Jangan dinormalisasi itu perbuatannya si Bopeng. Kita harus benar-benar bersatu untuk menyetop kejahatannya si Bopeng. Kulihat ada yang bersinar. Belok kiri ke Jalan Taman Suropati. Betul. Coba setuju nggak dengan kalian yang menyaksikan perjalanan sidangnya DRL ini? Banyak banget kejanggalan yang buat kita itu kok bisa ada kasus ini disidangin sih? Kok bisa gitu loh? Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan. Rasoni indah yang kan berwarna di fajar. Si Vina ini kalau ngetik lagi si Lina kenapa tadi udah dijelasin ya. Ya. Kalau menurut si Lina utangnya udah lunas. Kalau menurut Iza Zega belum, karena itu utang arisan yang udah dianggap lunas itu yang dia ikhlasin ya. Tadi si Lina udah telepon sama si Miss Gosip ya, dia udah kena mental. Kalau aku nggak dikasih tahu sama orang yang ya udahlah, Kak, diamin Kak, dia lagi depresi, dia lagi busui katanya. Tadi juga pas dia telepon sama aku langsung omelin, lu kenapa begini? Udah untung aku mau meeting, jadi aku ngomelnya sedikit. Ya udah kalau nanti dia ngoceh-ngoceh lagi baru aku bales karena aku udah kasih excuse nih, aku udah bebasin dia untuk ngoceh-ngoceh sehari. Dan aku tuh orangnya nggak mau. Ya kalau misalnya iya aku nyenggol duluan, iya harusnya dia bijak menanggapinya, ngomong aja baik-baik, bijak menanggapinya. Itu Iza Zega kan udah dalam keadaan bermasalah, jangan ditambahin maksud aku. Kalau dia memang punya
bukti dan memang dia memang udah merasa beres, selesai urusannya apapun itu, ya sudah. Kalau memang yang masalah 100 juta itu, ya ngaku aja. Karena menurut Isa dia yang ngajarin, tapi rekamannya dipotong-potong. Ya itu, kalau sekarang kata dia enggak kayak gini, ya sudah, itu tinggal jelasin aja baik-baik. Emang gue yang nyonggal duluan, gue ngakuin emang gue yang nyenggol duluan. Tapi dia balasnya kayak orang gila. Karena gue nggak balas kayak orang gila lagi, satu, gue males ya. Kedua, ya karena dia lagi busui. Ya udah, paham ya, udah nggak usah lagi. Kalau ada yang nanya Lina, diblok aja. Di fajar hati kelingking kita berjanji. Bisa guys, sekarang kita kembali lagi ke si Bopeng. Satu lagi. Terus aku tapi ngefans banget loh sama lawyernya Dr. Richard. Siapa namanya ya? Coba sampaikan salam hormat dari saya ke Pak Faisal. Keren, lagunya bagus. Kang. Coba dong cari lagu itu. Kamu ketahuan. Iya, Bang Faisal keren. Bang Faisal keren. Emang ngadepin si Bopeng ini harus dengan lawyer seperti itu. Mantap.